Nah, disitulah saya masuk ke dalam pertarungan 2017. Di dalam pertarungan 2017 itu saya lihat pertarungan Ahok dengan Anies adalah pertarungan disebut oleh 11 media barat sebagai pertarungan cagup muslim non muslim. Itu media asing yang ngomong, bukan media domestik yang ngomong, media asing yang ngomong bahwa pertarungan Ahok melawan yang namanya Anies Baswedan adalah pertarungan cagup muslim non muslim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini buku saya yang ke-9. Jadi buku saya yang sebelumnya berjudul Selamat Datang di Negeri Amburadul, Kita Belum Merdeka, Perampokan Bank, Ekonomi Konstitusi, Jatuhnya Indonesia dengan judul Menguak Akar Masalah Ekonomi di 2007, 10 tahun akar krisis, dan terakhir ini Bangsa Tebal. Saya menyadari bukunya agak tebal memang, tapi itu pun sesungguhnya saya sudah mencabut satu bab ketika saya ngebongkar kebobrokan DPR. Jadi Bang Rijal, saya ngebongkar kebobrokan DPR, satu bab saya cabut ketika saya berada di balik pansus GICD. Terus sekalian, satu bab yang saya cabut itu membuktikan sesungguhnya semua elemen bangsa ini terkooptasi. Semua, tidak ada yang tidak terkooptasi. Anda bayangkan keputusan pansus GICD adalah satu, pecat Rini Sumarno, putuskan kontrak dengan Hutchinson, yang kedua. Yang ketiga, tangkap RJ Lino, yang ketiga. Dan berikutnya, GICD kembali ke pangkuan Pelindo 2. Apa yang terjadi? Yang terjadi sejumlah media menyebut, saya sebut ya, tapi tidak saya sebut media. Sejumlah media menyebut sebagai itu gambaran kita xenofobia. Apa yang terjadi yang kedua? Petinggi negeri ini tanpa saya sebut mengemis datang ke Hong Kong ketemu pemilik Hutchinson. Saya ulang ya, petinggi negeri ini ngemis ketemu yang namanya pemilik Hutchinson di Hong Kong. Apa dampaknya? Rini tidak pernah dipecat, ya. Satu, Rini tidak pernah dipecat. Yang kedua, Hutchinson tidak pernah diputus kontraknya, ya. Yang ketiga, kontraknya malah diperpanjang. Berikutnya, dan yang paling menarik adalah keputusan pansus DPR tidak pernah bisa ditindaklanjuti dan malah undang-undang MD3 yang diubah yang isinya adalah mempecundangi DPR sendiri. Nah, itu saya cabut, Pak. Jadi kalau Anda tahu, sesungguhnya DPR sedang mempecundangi dirinya sendiri sejak yang namanya 2016. Saya heran banyak orang tidak sadar bahwa sesungguhnya DPR sudah bahasa sederhana mengimpotenkan dirinya. Jadi dia impotenkan habis-habisan dan perubahan undang-undang 73. Bapak Ibu sekalian, buku ini berlatar belakang dari, saya sebut saja, berlatar belakang dari kritik FPI terhadap naiknya Ahok. Naiknya Ahok menjadi gubernur. FPI mengangkat Kiai Haji Fahru Raji sebagai gubernur. Apa dampaknya? Bapak Ibu sekalian, dampaknya adalah pada 2015, Perpres 2 2015 diputuskan salah satu masalah bangsa ini adalah merebaknya sikap intoleransi di sebagian masyarakat. Itu kalimat resmi. Saya ulang ya, kalimat hukumnya. Perpres 2 2015 menyebut salah satu struktur masalahnya adalah merebaknya sikap intoleransi di sebagian masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang mana, intoleransi kayak apa?
Pemerintah tidak pernah mau menjelaskan, tapi dalam semua kasus kriminalisasi terasa yang dituding sebagai intoleran itu adalah umat Islam. Dari sini saya masuk ke dalam sebuah pertarungan konkret. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke banyak nilai buku saya ingin mengingatkan. Februari 2017, pidato inaugurasi Donald Trump adalah pidato yang memecah belah bangsa Amerika. Saya ulang ya, pidato inaugurasi Donald Trump pada Januari 2017 adalah pada pelatihannya memecah belah Amerika. Disahuti oleh yang namanya Obama, I am ready to be a bridge nation di Chicago University. Trump menyatakan, ini pertarungannya keras dan berjalan hingga hari ini. Terus kalian, pertarungannya keras dan berjalan hingga hari ini. Trump menyatakan, itu nggak boleh kayak gitu. Lo mecah belah bangsa Amerika, itu ngomong Trump, ngomongnya Obama. Maka Obama menyatakan, I'm ready to be a bridge nation. Saya siap menjadi jembatan bangsa-bangsa yang dipecah belah. Apa kasus pertamanya? Kasus pertamanya adalah kasus Charlotte Fields, Virginia. Kasus ini melahirkan apa yang disebut dengan NKK, yang disebut dengan White Nationalist Supremacy. Tapi apa yang disambut oleh yang namanya Donald Trump? Trump ini kata kunci berikutnya karena masuk nanti ke Pilkada 2017. Trump menyebut lahirnya Judeo-Christianity. Hampir sebagian ulama di Indonesia, 99%, atau katakan ahli sejarah di Indonesia, ketika ditanya tentang apa itu Judeo-Christianity, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti apa itu Judeo-Christianity. Nah, kalau buka Wikipedia aja bikin penjelasan Judeo-Christianity begitu panjang posisinya, panjang sekali. Kalau ada yang mau buka aja silahkan. Tapi saya ambil itu dalam sebuah rangkaian betapa Indonesia akan menjadi korban pertarungan Judeo-Christianity. Kenapa? Karena bukunya Samuel P. Huntington, The Class Civilization and the Remark What is Order, tahun 96. Jadi akan ada benturan pendapat antara Barat dengan Islam. Yang disebut dengan perbenturan Barat dengan Islam itu siapa Islamnya? Ada di mana? Ada Timur Tengah? Enggak ada. Itulah kemudian jatuhnya Soeharto, karena Soeharto pada pertemuan di Seattle sudah menunjukkan sikap perlawanan. Bahwa sekalian, saya ingat betul fotonya. Sebagian media memberi foto Soeharto pertemuan dengan yang namanya Bill Clinton, yang pertemuan itu 5 menit, hanya dengan sikap, Anda boleh ketemu saya sebagai negara dunia ketiga, tapi Anda tidak boleh melanjutkan kepemimpinan Anda. Sesungguhnya itu permintaan ketiga. Ulang, itu permintaan ketiga. Permintaan sebelumnya terjadi pada bulan Mei tahun 86, permintaan selanjutnya terjadi pada 87-88. Nah, disitulah muncul masalah Indonesia akan diporak-porandakan dalam perspektif agama. Saya ulang ya, saya ulang. Ini perspektifnya masuk, Indonesia akan diporak-porandakan dalam perspektif. Saudara sekalian, selama reformasi ada 2 lembaga masyarakat yang tidak berhasil diporak-porandakan oleh Barat. 2 lembaga cuma. Apa kira-kira? 2. Militer dan Islam, cuma 2. Saya ulang, cuma 2 lembaga yang tidak berhasil diporak-porandakan Barat selama reformasi. Bahkan kemudian militer diminta balik ke Barat. Cuma 2, militer dan Islam. Begitu masuk yang namanya Donald Trump dengan Judeo-Christianity, wilayah itu mengkejar. Tetapi ini bukan hal baru. Saya menganggap sejumlah teman-teman tidak kritis melihatnya. Nah, dari situlah saya masuk ke dalam pertarungan 2017. Di dalam pertarungan 2017 itu saya lihat pertarungan Ahok dengan Anies adalah pertarungan disebut oleh 11 media Barat sebagai pertarungan cagup muslim non-muslim. Itu media asing yang ngomong. Bukan media domestik yang ngomong, media asing yang ngomong bahwa pertarungan Ahok melawan yang namanya Anies Baswedan adalah pertarungan cagup muslim non muslim, bahkan disebutnya Christianity versus non Christianity. Sekali lagi kita tidak mencernanya dengan baik kalimat itu. Dari situlah kemudian saya melihat siapa yang akan ngambil tema besar.
pemilih memilih siapa dengan alasan apa. Masuklah di buku ini. Jadi pilkada 2017 dengan latar belakang siapa memilih apa dengan latar belakang kayak gimana ada di buku ini. Disitulah saya masuk, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh cerita. Ini kita boleh ngomong kita anak bangsa, tapi realitas yang kita hadapi adalah saya dari tadi mempersiapkan mempersiapkan kalimat penting dalam RPJMN 2020-2024. Ada kalimat penting yang saya anggap tidak akan pernah terjadi yang namanya kedamaian di negeri ini. Tidak akan pernah terjadi. Dari rumus yang dibikin oleh RPJMN 2020. Saya sudah siapkan posisi. Jadi, Bapak sekalian, maka muncullah kajian saya tentang bangsa terbelah itu yang saya bikin sejak 2017. 2016, 2017 dan seterusnya hingga sekarang. Nah, buku ini sesungguhnya buku bagian dari kuliah S3 Ekonomi Politik, S3 Ilmu Politik UI misalnya, saya pakai buku ini. S3 Ekonomi Politiknya UNER, saya pakai buku ini. Jadi ada dua universitas yang saya pakai sebagai buku rujukan, UI dan UNER. UI adalah Ilmu Politik, UNER adalah Fakultas Ekonomi S2-nya. Nah, dari sini saya terusin ceritanya. Nanti ternyata Muhammad Hatta Taliwah sudah menginventarisasi masalahnya sebanyak berapa? 13 atau 15? Yang ada inventarisasi 15 masalah ya? Masalah. Ternyata sudah diinventarisasi oleh Hatta Taliwah, tetapi kajiannya tidak dalam. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, buku saya bercerita tentang mundur ke belakang kapan sesungguhnya Indonesia dipecah belah. Saya cuma ceritakan latar belakangnya sebagai pemantik untuk diskusi. Dalam setiap diskusi, bahkan di hadapan para profesor, saya menyebut apa peristiwa penting yang sesungguhnya membuat Indonesia menjadi berantakan sejak namanya perang kemerdekaan. Apa peristiwa penting? KMB. Saya ulang, KMB. Walaupun Hatta meminta izin ke dalam negeri sebagai bawa hasil dari Belanda, tetapi KMB itu ternyata berisi sebagai upaya awal menjajah Indonesia. Saya ulang ya, upaya awal menjajah Indonesia. Kenapa? Bagi peneliti Belanda, KMB dibuat oleh US Department, oleh State Department. Jadi State Department menyatakan konsep KMB itu, peneliti Belanda menyatakan State Department membuat konsep KMB yang isinya adalah bukan berjudul apa-apa, judulnya Financial and Economic Agreement judulnya. Kebayang nggak kenapa KMB bertitle Financial Economic Agreement? Nah, begitu dibaca di dalamnya jelas. Pertama, Indonesia mesti bayar utang. Utang apa? Utang yang dibuat oleh Belanda dalam rangka menyerang Indonesia. Jadi aksi militer 1, aksi militer 2, ya, Belanda pakai duit. Nah, Indonesia diminta membayarnya. Berapa besarnya? 4,2 miliar pun. Satu. Yang kedua, Indonesia diminta menjadi anggota IMF. Yang kedua. Yang ketiga, ini berjalan ke sekarang. Indonesia diminta membebaskan perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Dan yang ketiga, yang 45 kata kuncinya adalah Belanda tidak mengakui Indonesia sebagai negara kedaulatan Republik Indonesia, tapi Belanda mengakui sebagai Republik Indonesia Serikat. Sama seperti amandemen keempat dengan kata-kata adalah Undang-Undang 45 adalah Undang-Undang Dasar 2002. Ya Julia. Tapi kalau Belanda enggak, dia sudah tahu ada Undang-Undang Dasar 45 yang berisi NKRI, tapi dia telikung habis-habisan dengan menyebut Republik Indonesia Serikat. Apa artinya? Belanda tidak pernah mengakui hadirnya negara kedaulatan Republik Indonesia. Yang Belanda kendaki adalah Republik Indonesia Serikat. Itu ketemu cerita Rizal tadi. Cerita tentang bagaimana tidore. Jadi masih ada waktu 3 menit lagi. Lo kalau baca bosan. Gue kasih tahu aja baca bosan. Tetapi mesti tahu kehadiran SBY yang menjebol undang-undang
Undang-Undang 2507, kehadiran sejumlah pejabat melahirkan Undang-Undang 249. Itu mata rantainya ke belakangnya panjang, nggak berdiri sendiri. Kalau Anda langsung melihatnya sebagai sebuah problem single variable sekarang, seperti Undang-Undang 2507 dan Omnibus Law, tanpa melihat ke belakang, saya ulang ya, maaf ya, Anda tersesat. Gua jamin lo tersesat. Lo tidak pernah tahu siapa lo, sorry ya. Gua mau murid yang namanya Ria Ramli, siapa nih manusia? Ngomongnya kayak gini, apa latar belakangnya? Kalau lo tahu sekarang, oh lo cuma tahu dia pernah menjadi penjual suka miskin, sekolah di Boston. Tapi aku orang cuma itu. Tapi lo tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya akar masalah yang dimiliki dia. Buku gue bercerita itu sebagian kecil. Saya ingin mengatakan pada Anda, Amerika tidak ingin melepas Indonesia dari bawah rupiah. Saya buktikan. Bang, gue bukti Pak, soal lo. 10 November 45 itu, sekutu kalah. Dipimpin siapa? Amerika. Kalah dia, dendam dia. Tapi 10 November 2010, nasi goreng enak, bakso enak. Bagi Anda mahasiswa Indonesia yang tetap punya prestasi baik, walau negeri kami sedang mengalami krisis, Anda tetap kami undang belajar di Amerika dengan beasiswa. Apa artinya? Apa artinya? Dalam buku ini saya sebut sebagai bagian dari Neo-Cortex War dan Proxy War. Dalam buku ini saya sebut sebagai Neo-Cortex War dan Proxy War. Maka dalam buku ini saya sebut sejumlah pengkhianat walaupun tidak saya sebut pengkhianat. Ada saya sebut di sini. Terakhir, Bapak sekalian, karena sudah diingatkan oleh moderator, apa sesungguhnya yang sedang dihadapi Indonesia dengan naik kelas? Tadi saya ditanya sama TV Dikdaya. Bapak Ibu sekalian, Bang Rizal tidak menjelaskan perbedaan saya sama Rizal soal situasi sekarang. Rizal mengatakan triwulan 1, saya bilangnya semester 1, itu aja bedanya. Selebihnya sama. Jadi dalam diskusi kami tertutup, Rizal bilang San, gua bilang semester 1, lo buat triwulan 1. Udah, gak usah berdebat soal waktu betul. Tapi semua variabel sama. Semua variabel sama. Cuma bedanya waktu Rizal tetap bilang semester 1. Oh sorry, triwulan 1 dan sudah kelihatan sekarang. Gua bilang tetap triwulan semester 1. Gua bilang. Semua indikator. Semua indikator dan tentang indikator makronya. Nggak ada beda. Bahkan kalau Rizal tadi cuma nyebut satu lack of credibility, ada lack triple 2C yang lain. Lack of certainty, lack of compliance. Abang tahu divonisnya apa oleh Barat? Buruknya penegakan hukum di Indonesia. Itu divonis. Nah, jadi dalam konstruksi naik kelas, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang sama TV Dikdaya, yang belum saya ungkapin sama Rizal, tapi saya ngomong sama Anda sekarang. Buat saya itu vonis. Berapa jumlah ekspor Indonesia ke Amerika? Cuma bergerak antara 10 sampai dengan 11% dari total ekspor ke sana. Total ekspor ke dunia berapa? 200 miliar bergerakannya. Kalau gitu ke Amerika berapa? Sekitar 20 miliar. Dipukul dengan naik kelas itu akan jatuh. Kalau jatuh dia, berapa jatuhnya? Perkiraan banyak orang sekitar 1 sampai dengan 2,5. Saya enggak. Saya ambil nilai moderat. Gua ambil 2%. Kalau 2%, maka dia akan turun sekitar 16 sampai dengan 18. Apa dampaknya? Bang Rizal tadi udah nyebut. Dampaknya adalah neraca perdagangan ambruk. Dia makin ambruk, kebutuhan dolar akan tinggi, dampaknya dolar akan terus meroket. Ketika dampak dolar meroket, nah di situ Gubernur BI bilang, iya nih, di bulan Januari aja kita sudah intervensi 100 triliun, nggak ada gunanya, tetap aja 14.500. Nah, artinya sesungguhnya, naik kelas itu adalah vonis. Sekarang pertanyaan berikutnya, saya jelasin lagi tuh sama Dikdaya. Kenapa sampai terjadi vonis? Sederhana jawabnya, diplomasi Jakarta Washington gagal. Rizal tahu isinya, gua nggak mau ngomong. Gue cuma bilang, diplomasi Jakarta Washington gagal. Ya, satu. Yang kedua, pendulum ekonomi politik lo tarik ke Beijing kekencengan. Pendulum ekonomi politik lo tarik ke Beijing kekencengan. Terbukti
kereta api cepat Jakarta Bandung menimbulkan masalah. Itu bukti. Saya kira itu sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.